Hidup menyusut atau mengembang sesuai dengan keberanian seseorang. Kita tidak melihat sesuatu sebagaimana adanya, kita melihatnya sebagaimana adanya diri kita. Dan tiba saatnya ketika risiko untuk tetap bertahan lebih menyakitkan daripada risiko yang diperlukan untuk berkembang. Kita menulis untuk merasakan hidup dua kali, saat ini dan dalam retrospeksi. Peran seorang penulis bukanlah untuk mengatakan apa yang kita semua bisa katakan, tapi apa yang tidak bisa kita katakan. Anda tidak bisa menyelamatkan orang. Anda hanya bisa mencintai mereka. Musik melebur semua bagian tubuh kita yang terpisah menjadi satu. Setiap teman mewakili sebuah dunia dalam diri kita, sebuah dunia yang mungkin tidak akan lahir sampai mereka tiba, dan hanya melalui pertemuan inilah dunia baru akan lahir. Cinta tidak pernah mati secara alami. Ia mati karena kita tidak tahu cara mengisi kembali sumbernya. Cinta mati karena kebutaan, kesalahan, dan pengkhianatan. Cinta mati karena penyakit dan luka. Cinta mati karena kelelahan, layu, dan ternoda. Misi saya, jika saya memilih untuk menerimanya, adalah untuk menemukan kedamaian dengan siapa dan apa adanya saya. Untuk merasa bangga dengan pemikiranku, penampilanku, bakatku, kekuranganku dan untuk menghentikan kekhawatiran yang tak henti-hentinya bahwa aku tidak dapat dicintai sebagaimana adanya. Hal-hal baik terjadi pada mereka yang berusaha keras. Orang yang hidup dalam kehidupan, tidak takut mati. Kehidupan yang biasa-biasa saja tidak menarik minatku. Rasa malu adalah kebohongan yang dikatakan seseorang tentang dirimu. Jangan mencari alasan. Dalam cinta tidak ada alasan, tidak ada sebab, tidak ada penjelasan, tidak ada solusi. Rahasia kebahagiaan adalah penguasaan rasa sakit. Jika kamu tidak bernapas melalui tulisan, jika kamu tidak berteriak dalam tulisan, atau bernyanyi dalam tulisan, maka jangan menulis, karena budaya kita tidak membutuhkannya. Lemparkan impianmu keluar angkasa seperti layang-layang, dan kamu tidak tahu apa yang akan dibawanya kembali. Kehidupan baru, teman baru, cinta baru, negara baru. Betapa salahnya jika seorang perempuan mengharapkan laki-laki membangun dunia yang diinginkannya, dibandingkan menciptakannya sendiri. Saya menikmati transformasi saya. Saya terlihat pendiam dan konsisten, tetapi hanya sedikit yang tahu berapa banyak wanita yang ada dalam diri saya. Anda tidak menemukan cinta, cintalah yang menemukan Anda. Ini ada hubungannya dengan takdir, nasib, dan apa yang tertulis di bintang-bintang. Saya sebenarnya tidak ingin menjadi normal, rata-rata, standar. Saya hanya ingin mendapatkan kekuatan, keberanian untuk menjalani hidup saya lebih penuh, lebih menikmati, lebih banyak mengalami. Saya ingin mengembangkan lebih banyak sifat orisinal dan tidak konvensional. Kita bepergian, beberapa dari kita selamanya, untuk mencari keadaan lain, kehidupan lain, jiwa lain.
hidup adalah sebuah proses menjadi kombinasi dari keadaan yang harus kita lalui. Orang gagal karena mereka ingin memilih suatu keadaan dan tetap berada di dalamnya. Ini adalah semacam kematian. Kita tidak melarikan diri ke filsafat, psikologi, dan seni. Kita pergi ke sana untuk memulihkan diri kita yang hancur menjadi utuh kembali. Jika saya tidak menciptakan seluruh dunia saya pasti akan mati di dunia orang lain. Usia tidak melindungimu dari cinta. Namun cinta, sampai batas tertentu, melindungimu dari usia. Menguasai ilmu pengetahuan tidak mematikan rasa takjub dan misteri. Selalu ada lebih banyak misteri. Kita tidak mempunyai bahasa untuk indera. Perasaan adalah gambaran, sensasi itu seperti suara musik. Budaya kita menjadikan hidup hanya sebagai orang ekstrovert sebagai suatu keutamaan. Kita tidak menganjurkan perjalanan batin, pencarian sebuah pusat. Jadi kita kehilangan pusat kita dan harus menemukannya lagi. Tidak ada satu makna kosmik yang besar untuk semua, yang ada hanyalah makna yang kita masing-masing berikan pada kehidupan kita, makna individual, alur cerita individual, seperti novel individual, sebuah buku untuk setiap orang. Kecemasan adalah pembunuh terbesar cinta. Hal ini membuat orang lain merasakan hal yang sama seperti Anda ketika orang yang tenggelam memegangi Anda. Anda ingin menyelamatkannya, tetapi Anda tahu dia akan mencekik Anda dengan kepanikannya. Aku, dengan naluri yang lebih dalam, memilih pria yang memaksakan kekuatanku, yang menuntutku dengan sangat besar, yang tidak meragukan keberanianku atau ketangguhanku, yang tidak menganggapku naif atau polos, yang memiliki keberanian untuk memperlakukanku seperti wanita. Mimpi dibutuhkan untuk hidup. Hasrat memberi saya momen-momen keutuhan. Satu-satunya kelainan adalah ketidakmampuan untuk mencintai. Ketika orang lain menanyakan kebenaran tentang saya yakin itu bukanlah kebenaran yang mereka inginkan, tetapi ilusi yang dapat mereka terima untuk dijalani. Kehidupan yang biasa-biasa saja tidak menarik minat saya. Saya hanya mencari momen-momen yang membahagiakan. Saya sependapat dengan kaum surrealis, mencari hal-hal yang menakjubkan. Nilai hubungan pribadi dengan segala sesuatu adalah menciptakan keintiman dan keintiman menciptakan pengertian dan pengertian menciptakan cinta. Hanya sedikit sekali umat manusia yang menerima kebenaran, lengkap dan mengejutkan, melalui pencerahan instan. Kebanyakan dari mereka memperolehnya sepotong demi sepotong, dalam skala kecil, melalui perkembangan yang berurutan, secara seluler, seperti mosaik yang melelahkan. Saya menulis aljabar emosional. Ketika Anda memiliki cahaya di dalam diri Anda melihatnya secara eksternal. Jika Anda tidak dapat menciptakan, Anda menghancurkan. Memusuhi orang yang tidak dikenal merupakan tanda ketidakamanan batin yang besar.
Aku tidak bisa melepaskanmu sekarang. Aku ingin pergi ke berbagai tempat bersamamu, tempat-tempat kecil yang tidak dikenal, hanya untuk bisa berkata, aku datang bersamanya. Ada banyak cara untuk menjadi bebas. Salah satunya adalah melampaui kenyataan melalui imajinasi, seperti yang saya coba lakukan. Rasa sakit adalah sesuatu yang harus dikuasai, bukan untuk dikungkung. Saya menyukai sensasi hidup yang penuh kegembiraan yang abstrak, halus, mendalam, samar-samar, dan menggairahkan tanpa kata-kata. Apalah arti cinta selain menerima orang lain, apapun dia? Rintangan itu menjadi alibinya untuk kelemahan. Kutipan mana yang paling kalian sukai? Silakan komentar di kolom di bawah ini. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe untuk menonton video orang sukses lainnya. Terima kasih sudah menonton.